Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Julianti, NIM 105200103. Pertanyaan 1. Jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan yang gunakan. 2. Mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan tersertain contohnya. Menurut saya, belajar ilmu administrasi itu baik, hanya sekedar ilmu dasar maupun tingkat akhir adalah sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berkecimpung dalam dunia sosial, politik. Pentingnya ilmu administrasi itu dikarenakan pada setiap organisasi sangat diperlukan untuk mengelola data, mengatur perencanaan, dan kegiatan kerjasama antar anggota organisasi agar tujuan organisasi itu dapat berjalan lurus sebagaimana mestinya. Contohnya itu seperti kita menjadi seseorang yang memegang arsip murid di sekolah. Penyimpanan formulir dan data lainnya harus dibuat terstruktur supaya tidak berceceran dan mudah untuk mencarinya dengan penomoran atau dengan cara lainnya. 3. Mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan berserta contohnya. Karena administrasi dapat memberikan informasi tentang data seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan lancar ketika membutuhkan hal dan fakta yang tercatat rinci. Contohnya itu seperti ketika kita mendaftar sekolah. Jika tanpa administrasi yang handal, pendaftaran siswa baru di sekolah itu akan kacau karena yang mendaftar bukan satu orang, tetapi ratusan hingga ribuan dengan sifat masing-masing yang berbeda. Nomor 4. Jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Hubungan administrasi adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Nomor 5. Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan beserta contohnya. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya, maka dikelola dan diurus manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi agar dapat mengatur dan mengurus semua sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai. Maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan kepegawaian. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintah digital, yakni penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintah yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program pelayanan. Sekian dari jawaban dari saya ucapkan terima kasih.